Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman. Nah, saya di sini sebagai moderator akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal penelitian yang kelompok kami ambil. Nah, di sini tuh ada judulnya. Di judul ini tuh dia menjelaskan mengenai dinamika dari alga hijau dalam menjadi bioindikator di wilayah ekosistem eutrofik, terkhususnya pada perairan tropis di Waduk Cirata. Nah, untuk materi lebih lanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya sekaligus para pemateri. Jadi, tolong disimak dengan baik video pembelajaran ini sampai akhir. Baik, yang melatar belakangi mengapa kami mengambil topik ini seperti yang diketahui, air merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh makhluk hidup. Dan waduk merupakan ekosistem perairan yang berperan penting dalam penyediaan air. Selama ini, aktivitas manusia dan perubahan iklim telah menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas air. Kualitas perairan waduk bergantung pada perubahan parameter fisik, kimia, dan biologi sistem tersebut. Peningkatan suhu, perubahan curah hujan, dan masukan nutrien yang tinggi dari aktivitas manusia dapat mengubah komponen fisik, kimia, dan biologi waduk. Perubahan komponen tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan di waduk. Salah satunya adalah eutrofikasi dan perubahan struktur fitoplankton di waduk. Dampak eutrofikasi ini selanjutnya dapat memicu ledakan populasi fitoplankton yang merugikan seperti alga hijau biru atau cyanobacteria, warna, rasa, bau, dan kekeruan perairan, serta korosi pada sarana penyimpanan air di waduk. Selain itu, perairan dapat menjadi toksik akibat metabolit sekunder yang dihasilkan oleh cyanobacteria, misalnya mikrokistin, sebagai bentuk pertahanan diri. Fungsi waduk sebagai penyedia energi, budidaya ikan untuk keramba jaring apung atau KJA, penyediaan air, dan pariwisata dapat terganggu. Baik, slide selanjutnya itu tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang struktur komunitas cyanobacteria dan parameter lingkungan yang mempengaruhi kelimpahan cyanobacteria di waduk, kelimpahan spesies, indeks keanekaragaman, dan indeks dominasi. Untuk dianalisis untuk mengetahui perubahan struktur komunitas cyanobacteria pada masing-masing tahun. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan metode penelitian, di mana penelitian ini berlokasi di Waduk Cirata yang terletak di wilayah Citarum, Indonesia. Waduk Cirata ini dapat dikategorikan sebagai perairan tropis eutrofik, di mana berarti bahwa waduk ini memiliki tingkat nutrisi yang tinggi sehingga dapat memicu dan meningkatkan pertumbuhan alga termasuk cyanobacteria. Nah, penelitian ini juga menggunakan data parameter kualitas air seperti parameter fisika, kimia, dan biologi yang meliputi kedalaman 0,2 meter pada 9 stasiun yang ada di Waduk Cirata yang dapat dilihat pada gambar. Nah, parameter fisika, kimia, dan biologi yang digunakan yaitu suhu air, kecerahan air, kadar karbon dioksida, pH, nitrat, fosfat, dan juga kelimpahan zooplankton. Nah, parameter tersebut diketahui dapat mempengaruhi pertumbuhan dari cyanobacteria. Selanjutnya yaitu struktur komunitas cyanobacteria. Jadi struktur komunitas cyanobacteria ini dapat dilihat dengan menghitung 3 parameter, yaitu kelimpahan spesies, indeks keanekaragaman, dan juga indeks dominansi. Nah, untuk kelimpahan spesiesnya ini dapat diambil langsung dari laporan pemantauan, sementara untuk indeks keanekaragaman dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Shannon Wiener, di mana rumusnya yaitu H aksen sama dengan minus sigma I sama dengan 1 hingga N pin P, di mana H aksen ini menyatakan nilai dari indeks keanekaragaman. Nah, semakin tinggi nilai H aksennya, maka semakin tinggi pula keanekaragaman spesies yang ada di komunitas tersebut. Kemudian untuk indeks dominansinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus dominansi Simpson, di mana rumusnya yaitu D sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dalam kurung NI per N kuadrat, di mana D ini menyatakan indeks dominansi Simpson. Nah, semakin nilai dari D ini mendekati 1, maka semakin dominan satu atau beberapa spesies dalam komunitas. Nah, indeks ini akan mengukur seberapa dominan spesies dalam satu komunitas. Dengan kata lain, bahwa indeks ini menunjukkan seberapa besar kontribusi spesies yang paling banyak jumlah individunya terhadap total populasi. Nah, metode selanjutnya yaitu metode analisis data. Nah, jadi penelitian ini menggunakan dua metode analisis statistik, yaitu metode analisis cluster sama metode analisis diskriminan. Nah, metode analisis cluster ini digunakan untuk mengelompokkan anggota cyanobacteria berdasarkan kesamaan dalam data abundansi mereka. Dalam analisis ini, anggota yang memiliki karakteristik serupa dikelompokkan dalam satu klaster, sedangkan anggota yang berbeda dikelompokkan dalam klaster yang lain. Tujuan dari analisis klaster ini adalah untuk mengidentifikasi pola dalam data abundansi cyanobacteria di berbagai stasiun dan periode pengamatan, sehingga dapat diketahui bagaimana kategori abundansinya, apakah dia rendah, sedang, atau tinggi dari si cyanobacteria ini. Nah, metode selanjutnya yaitu analisis diskriminan. Jadi setelah dilakukan analisis cluster, dilakukanlah analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini dilakukan untuk mengklasifikasikan pengamatan ke dalam kelompok yang tidak tumpang tindih berdasarkan skor pada satu atau lebih variabel prediktor kuantitatif, sehingga ini akan membantu dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tingkat abundansi cyanobacteria di Waduk Cirata. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 materi. Materi pertama yaitu parameter kualitas air di Waduk Cirata. Kemudian materi kedua adalah struktur komunitas cyanobacteria di Waduk Cirata, dan materi ketiga adalah hubungan antara kualitas air dengan kelimpahan cyanobacteria. Untuk materi pertama yaitu parameter kualitas air Waduk Cirata menggunakan 5 parameter, yaitu pH, suhu, nitrat, fosfat, dan zooplankton. Hasil menunjukkan bahwa pH tertinggi adalah 6,51 yang ditemukan pada kuartal 2 di tahun 2016, sedangkan pH terendah itu adalah 8,35 di kuartal 3 pada tahun 2015. Variasi pH mempengaruhi kelimpahan organisme akuatik termasuk alga cyanobacteria. Nah, kemudian parameter kedua adalah suhu. Suhu tertinggi yaitu 30,83 derajat Celcius yang ditemukan di kuartal 4 pada tahun 2014, dan suhu terendah adalah 28,29 derajat Celcius yang ditemukan di kuartal 3 pada tahun 2017. Suhu ini sangat mempengaruhi kestabilan dalam pertumbuhan cyanobacteria di perairan Waduk Cirata. Nah, kemudian parameter ketiga adalah nitrat. Nilai nitrat tertinggi itu 0,89 mg per liter yang ditemukan di kuartal 3 pada tahun 2014, dan nitrat terendah itu adalah 0,01 mg per liter di kuartal 4 pada tahun 2016. Nitrat ini juga berperan penting dalam pertumbuhan cyanobacteria. Parameter keempat adalah fosfat. Nilai fosfat tertinggi yaitu 0,32 mg per liter yang ditemukan di kuartal 4 di tahun 2014. Sedangkan fosfat terendah itu 0,02 mg per liter yang ditemukan di kuartal 4 juga, tapi di tahun 2015. Nah, fosfat ini berkontribusi pada proses eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini merupakan kondisi di mana kelimpahan cyanobacteria itu mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat menutupi perairan.
Kondisi ini disebabkan oleh kandungan fosfat dalam perairan itu sangat banyak, sehingga menyebabkan cyanobacteria mengalami blooming alga. Nah, kemudian parameter kelima adalah zooplankton. Zooplankton ini yang terbanyak itu ada 37.581 individu per liter yang ditemukan di kuartal 2 pada tahun 2013. Sedangkan jumlah zooplankton terendah itu adalah 495 individu per liter di kuartal 4 pada tahun 2017. Nah, kelimpahan zooplankton ini mencerminkan kesehatan ekosistem. Di sini zooplankton berperan sebagai hewan yang akan menjadi predator pemakan cyanobacteria. Kemudian materi kedua yaitu struktur komunitas cyanobacteria. Struktur komunitas cyanobacteria di perairan Waduk Cirata itu terdiri dari berbagai ordo dan genus yang berperan penting dalam ekosistem. Nah, di Waduk Cirata ini selama periode 2013 sampai 2017 ditemukan ada 7 ordo dan 23 genus cyanobacteria yang didominasi dengan genus Thaniaria. Nah, keanekaragaman komunitas cyanobacteria ini sangat bervariasi tergantung dari kondisi lingkungan yang telah disebutkan di awal tadi. Kemudian berdasarkan analisis indeks keanekaragaman Shannon-Weiner, struktur komunitas cyanobacteria di Waduk Cirata itu menunjukkan keanekaragaman mulai dari yang rendah hingga sedang. Kemudian menurut indeks dominasi Simpson menunjukkan bahwa ada dominasi tertinggi dari genus tertentu, yaitu Cyanobacteria genus Thaniaria. Kemudian materi ketiga ada hubungan antara kualitas air dan kelimpahan cyanobacteria. Di sini disajikan dengan 2 tabel. Tabel pertama itu berupa kelimpahan cyanobacteria berdasarkan klaster analisis individual per liter, dan tabel kedua itu menunjukkan parameter analisis diskriminan dan kelimpahan cyanobacteria di Waduk Cirata. Nah, kelimpahan cyanobacteria ini sangat bervariasi mulai dari 4.521 individu per liter hingga 128.337 individu per liter. Hal ini menunjukkan bahwa populasi cyanobacteria selama tahun 2013 sampai 2017 itu mengalami fluktuasi yang signifikan. Itu saja materi dari saya, sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu perubahan parameter kualitas air dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jadi parameternya terdiri dari suhu, transparansi, tingkat keasaman atau pH, nitrat, fosfat, dan zooplankton. Kemudian parameternya ini ada yang rendah, sedang, tinggi, dan nilai Wix lambda, F, dan nilai signifikan. Slide selanjutnya yaitu interpretasi hasil penelitian. Nah, secara umum parameter kualitas air Waduk Cirata seperti suhu, kecerahan, pH CO2 dan pH tanah, serta kadar nitrat, fosfat, dan kelimpahan zooplankton berada pada kisaran yang mendukung pertumbuhan cyanobacteria, ditandai dengan keberadaan cyanobacteria pada setiap periode. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengelolaan waduk dan ekosistem. Jadi ada yang pertama adalah pengelolaan nutrien. Nah, kadar nitrat dan fosfat yang berlebih di Waduk Cirata dapat memicu ledakan populasi cyanobacteria, terutama spesies penghasil racun seperti Anabaena, Lindbia, dan Microkista. Kemudian ada yang kedua, ada pemantauan suhu. Nah, di mana pemantauan suhu ini dengan meningkatkan suhu yang dapat merangsang regenerasi cyanobacteria yang diperlukan untuk diupayakan mitigasi perubahan iklim lokal seperti penghijauan di sekitar waduk untuk mengurangi pemanasan air secara langsung. Yang
Yang ketiga, pengelolaan dampak racun. Karena keberadaan cyanobacteria sebagai penghasil racun seperti mikrokista, pengelolaan waduk juga perlu menerapkan strategi pemantauan rutin kualitas air untuk mencegah resiko kesehatan bagi manusia dan fauna akuatik. Yang keempat ada konservasi keanekaragaman. Nah, upaya untuk meningkatkan keanekaragaman komunitas fitoplankton lain dapat dilakukan dengan mengurangi dominasi cyanobacteria melalui manipulasi kadar nutrien dan pengenalan spesies kompetitor yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kelima ada edukasi dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ekosistem waduk Cirata dapat membantu mengurangi polusi dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya itu ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini mendukung temuan sebelumnya seperti yang disebutkan oleh Basmi pada tahun 1999 bahwa waduk Cirata memiliki keanekaragaman rendah hingga tinggi dengan dominasi cyanobacteria. Nah, penelitian Sunardi juga dan kawan-kawan pada tahun 2017 menunjukkan konsistensi dengan dominasi genus Staniera selama periode tahun 1995 hingga tahun 2013. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yang pertama mengenai kualitas air dari waduk Cirata itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama parameter fisiknya, kemudian parameter kimianya, dan yang ketiga parameter biologi. Dari ketiga faktor tersebut termasuk diantaranya adalah konsentrasi nitrat. Nah, konsentrasi nitrat ini berhubungan dengan pertumbuhan dari si cyanobacterinya. Apabila terjadinya lonjakan konsentrasi nitrat di dalam pertumbuhan cyanobacteri, maka itu akan menimbulkan terjadinya eutrofikasi di lingkungan perairan. Apabila telah terjadi eutrofikasi, maka akan memicu ledakan dari populasi cyanobacteria yang tentunya ketika terjadi ledakan populasi dari cyanobacteria itu akan berpotensi berbahaya terhadap lingkungan perairan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.